jalan untuk dilalui oleh masyarakat itu hanya lewat setapak. Bahkan masyarakat sebagian hanya lewat jalan cor itu. Tapi Alhamdulillah sekarang sudah dapat dana PBK. Alhamdulillah sudah dibuka dengan dana 350 juta dengan perkerasan jalan sepanjang 3.890 meter dengan alokasi dana 306 juta sekian. Sekalian dengan PPT-nya, tembok penghenti dan plat deker ada 6 unit. Insyaallah alhamdulillah sudah selesai sekarang dan masyarakat sudah mudah untuk lewat yang ke pasar Limboto atau ke pusat Kabupaten Gorontalo. Jauh? Jauh. Di hutan itu. Apa ininya? Hasilnya apa, Bu? Kemiri? Iya. Kemiri.
kemiri. Ada ya cengkeh, tidak ada. Dan Tidak ada ya. Apa lagi selain kemiri? Anu apa itu? Yang sayur-sayur tidak ada ya? Kayak apa itu akar kuning? iya Ada kunyit ya? Kunyit ada. Ada. geraka Dijualnya kemana? sebelah Oh, kunyit. Yang beli ke sini atau dibawa ke pasar? bang pasar ke bawah pasar. Bawa ke pasar ya? Iya. Dulu bagaimana? Tidak ada jalan. Bagaimana caranya menjual? Jalan ke sekali. Hah? Ke jalan ke Oh, jalan kaki. ini jalan kaki tidak boleh ke sana motor. Ditanjakan. Oh, tidak boleh motor. Ya, Sekarang, bagaimana sekarang? Pakai apa pergi menjual? Sewa ojek. ya. Ongkos ke pasar berapa dulu? Jalan? Kalau di sini kan jalan sampai di sini sampai di sentral, kalau Jambalan 50. Di sekarang ya? Iya. Kalau dulu, Di luar itu dari sentral sampai ke pasar sampai ini Jumat seperti ini. pasar Jumatnya Limboto sih. 50 ribu ya di Limboto di kota ya. Sekarang, dengan kondisi sekarang. Kalau dulu sebelum ada jalan gimana? Jalan kaki lah. Jalan kaki. Jalan kaki. Pikul itu. Dipikul makanya di Ya, tanggul. ya. Itu barang di pundaknya ini. Iya. Adik belum sekolah? Hah? Udah jauh sekolah sih. Jauh ya? Iya, di aku sekali. Di kantor desa itu sana ya? Tapi sekolah kan? Kalau tidak sekolah, tidak mau sekolah. Jangan. Oh, mana matahari cinta pada yang sekolah kata. Tahu deh apa? Gele orang mau ambil. Saya. Nanti sekolah ya. Mudah-mudahan bagus jalannya. Minum Pak, biasanya kami di sini hanya pakai saluran pipa setengah ya, dulu di belah dua. Tapi sekarang insya Allah sebagian masyarakat sudah kami adakan jaringan pipa sehingga mereka sudah mudah untuk menjangkau masalah air minum. Tapi insya Allah di BLM yang 2014 ini kami masih ada program 2 unit pengadaan pipa air bersih di dusun 2, kemudian ada di dusun 1 unit, kemudian di dusun 3 ada penambahan pipa Pak. Potensi yang di sini Pak itu ada buah-buahan seperti langsat. Kalau dulu langsat itu dengan harga 10.000 per kas. Nah sekarang sudah mendapat infrastruktur jalan, kami sudah merasa mudah untuk menjual langsat sehingga harga sekarang mulai kami nikmati sampai 100-125 satu kas. Dan semua pedagang sudah mulai datang ke desa kami untuk jemput itu langsung. Begitu juga untuk kemiri. Kalau dulu kami memang muat ke pasar Limboto lewat kuda Pak. Sekarang sudah mulai berbeda dari yang dulu, sudah lewat ojek motor sehingga sudah mudah bagi masyarakat untuk memasarkan semua hasil pertanian di Sulawesi Barat. Doa oleh Bapak
Haji Abbas Talib MPD. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya Allah, ya Tuhan kami, dalam rangka mengikuti workshop program penataan lingkungan pemukiman berbasis komunitas di Kabupaten Gorontalo, memohon berkah atas izin dan ridhamu dengan mengoptimalkan pemberdayaan potensi dan sumber daya lokal secara terpadu dan terarah di masing-masing desa dan kelurahan. Di Kabupaten Gorontalo yang diwakili oleh Kepala Bidang Kabupaten Gorontalo, yang terhormat Kepala Satker PBL Provinsi Gorontalo, yang terhormat Kepala Satker PP Kabupaten Gorontalo, yang terhormat Konsultan Manajemen Pusat PNPM Mandiri Perkotaan yang diwakili oleh Bapak Maisir TA PPBK. Biaya oleh BLM PPBK, biaya pendukung perencanaan dan sharing dana pemerintah daerah. Yang ketujuh, penutup pemasaran PPBK Desa Dulamai Barat. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan semoga tercurahkan kepada kita sekalian. Yang pertama, bahwa permohonan maaf dari Kepala Bappenas tentunya memiliki keterbatasan sehingga perlu peran serta dari masyarakat, stakeholder, dan terutama kita yang peduli akan lingkungan. Sehingga Bapak dan Ibu sekalian, pemerintah daerah mengucapkan terima kasih atas peran dari pemerintah pusat yang sudah acara workshop PLPBK hari ini sama-sama kita nyatakan dibuka. Refleksi pelaksanaan PLPBK di Dulamai Barat, dan pasti terakhir ada strategi pemasaran pengembangan pembangunan di Dulamai Barat. Bapak Ibu yang kami hormati, barangkali untuk sekalian, program PLPBK ini adalah program yang sangat kita harapkan dapat berkelanjutan, dan mudah-mudahan bukan hanya di Desa Dulamai Barat dan hanya di Desa Dulamai Barat, mudah-mudahan di waktu-waktu yang akan datang. Mungkin yang Bapak dan Ibu sekalian butuhkan itu mungkin bagaimana implementasi PLPBK di lapangan, sehingga tentunya yang penting Bapak dan Ibu sekalian perhatikan, atau yang bahan atau yang inti dalam workshop ini, penjelasan kondisi yang sebenarnya di lapangan mungkin akan diwakilkan nanti oleh Satker, itu yang paling penting. Kemudian bagaimana penguatan dananya akan disampaikan oleh konsultan, bagaimana kebijakan dan penguatan yang harus dilakukan atau apa yang memenuhi ketentuan dalam untuk Bapeda, karena hanya menyangkut wilayah tata ruang, sehingga yang perlu Bapak stakeholder atau yang concern terhadap lingkungan, mudah-mudahan kita bisa bersama-sama menjaga ini sebagai struktur ruang yang sudah kita inginkan di 20 tahun ke depan, ya, sebagai sesuai dengan RTO yang sudah kita susun. Ini saya tidak kelihatan. Mengontrol teman-teman USP, teman-teman PNPM, supaya di BKN-BKN kita yang ada di kabupaten itu semuanya masuk di mandiri untuk ke depan. Karena apa? Ini jadi baseline kita. Kalau PNPM ini berakhir, tentunya pemerintah baru kalau mau melanjutkan, dia akan melihat ini akan baseline itu mulai dari mandiri, tidak lagi mulai dari titik nol. Nah, kemungkinan itu yang tahapan lanjutan yang akan bisa menerus. Nah, ini terkait juga dengan isu-isu hangat yang ada di kita. Di RPJM nasional kita ternyata ada statement yang menentukan bahwa kota-kota di Indonesia sampai tahun 2020 itu harus bebas kawasan kumuh perkotaan.
Jadi per kota-kota di Indonesia itu sampai tahun 2020 itu harus bebas kawasan kumuh. Itu disambut dengan PU, Kementerian PU. Disusun Renstra-nya itu menetapkan target 100/100 yang harus dicapai 2019. 2019 berarti 5 tahun lagi. Nah, 100/100 itu maksudnya semua kota kita mesti coba diperhatikan. Itu kalau melihat bukit-bukitnya itu mendekati kawasan lindung. Nah, ini coba dikaji, jangan sampai itu ada pelanggaran di kawasan lindung. Kalaupun itu dibangun, coba dikaji juga analisis bencananya, potensi bencananya dari longsor atau apa itu coba dikaji juga, masuk di dalam dokumen kita. Nah, pertanyaan Perencanaan pemasaran ini sudah yang di tahun 2012. Lanjut, karena dia anggarannya 1 miliar, jadi bertahap secara pendanaan BLM-nya. Ini tahap kedua, ini yang fisiknya 600 juta. Yang dibuat adalah jalan yang hampir 4 kilo. Nah, itu di cover depan ini di bagian spanduk kita ini di puncaknya, itu di sana ditaruh di foto itu puncak Dulamayo baratnya. Ini ada saluran drainase, ada tembok penahan tanah. Itu uangnya sudah 100%. Lanjut, BLM ketiga. Lanjut. Ya, ini BLM ketiga 250 juta. Jadi pendukungnya ada air bersih, ada plat dekar, ada SDK. Ini kurang lebih 68%, masih ada sisanya. Lanjut. Ini tembok penahan tanahnya. Sambil mengamankan tebing, mengamankan rumah yang itu. Rumah itu harus direlokasi ya. Hanya alokasinya sudah, cuma belum masih perlu komunikasi. Kawasan hutan lindung ada di sana, ya kan Pak Noval ya, Pak Nofri ya. Jadi Pak, jadi karena di sana Dulamayo Barat kawasan hutan lindung, maka cukup hati-hati kami melakukan intervensi kegiatan fisik. Semuanya yang saya hormati, Bapak Camat yang mewakili, Bapak Kepala Desa, dan seluruh peserta workshop hari ini yang saya hormati. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, hari ini kami hanya ingin menyampaikan beberapa hal yang menjadi pemikiran banding dari kami dan seluruh masyarakat Dulamayo. Dan saya kira kita sepakat bahwa tujuan daripada output yang diharapkan sebagaimana ditargetkan tadi itu oleh pemerintah, baik pusat maupun nasional maupun daerah, yang 100/100 itu, dan muaranya kalau penataan lingkungan ini kan saya kira pendekatan kualitas itu hukum Pak, kekumuhannya itu depan. Nah, meskipun aspek-aspek lain tetap menjadi perhatian. Ada sedikit yang saya mau tanyakan Pak terkait dengan penyampaian tadi bahwa Dulamayo Barat ini menjadi depo seperti itu. Nah, yang belum sempat kami mungkin mendengarkan substansinya, tiba-tiba kemudian sudah ditetapkan Dulamayo Barat, mungkin ke depan desa ini, mungkin tambah informasi bagi yang ada di sini Pak. Karena di sini seperti apa sampai Dulamayo Barat itu bisa menjadi depo atau percontohan seperti itu. Itu yang perlu kami juga ingin tahu. Mungkin teman-teman bisa substansikan dan bisa disamain. Kemudian yang kedua, saya melihat pada aspek yang kekhawatiran saya karena ini menyangkut social change, yang perubahan sosial dalam kaitan dengan ekonomi, dalam kaitan dengan infrastruktur, itu semuanya menyangkut perubahan sosial masyarakat. Pada ujung-ujungnya estetik masyarakat yang di dalamnya yang ada menjadi persoalan di dalam. Saya khawatir karena dari suatu seminar internasional saya menangkap jangan sampai kita dicap we are the barrier of the future. Artinya jangan sampai kita hanya menjadi penghambat masa depan. Kenapa? Karena kita salah merencanakan sesuatu. Saya pertama dalam pertemuan kami melihat bahwa di Dulamayo ini harus kita melihat kawasan hutan itu yang pertama, kawasan hutan dengan SK tahun
2010 yang itu sudah ditetap atas oleh Kementerian Kehutanan. Yang kedua, kawasan hutan dengan tujuan khusus, yaitu diberikan kepada Universitas Gorontalo yaitu berpautan pendidikan. Nah, jadi kalau apabila kita melaksanakan kegiatan PPBK ini harus merujuk kedua status kawasan ini, Pak. Itu saja masukan dari pihak kehutanan. Jadi dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 5% ada di Lombok Barat. Itu Bank Dunia ya Pak ya, World Bank yang menganukan. Gitu. Kemudian tahun ini diusulkan 2 desa, Pulau Mungkin Luhua dengan kemiskinan yang sama. Jadi tolak ukurnya ke situ. Hanya yang jadi persoalan adalah mau dirubah lingkungannya. Persoalannya lingkungan yang dirubah dengan posisi lokasinya yang berada di puncak itu. Artinya merubah lingkungan itu otomatis merubah kondisi tata lingkungan yang ada, sementara kondisi yang real di lapangan tempat tinggalnya saja berjauhan, gitu kan yang jadi persoalan. Sehingga akibat yang menjadi tolak ukur kenapa sampai begitu, akhirnya diusulkan ya akses menuju ke Dulamayo yang jadi masalah, yaitu jalannya itu. Ini yang ada yang menjadi poin entry dari kita yang kita kumpul di sini. Teman-teman dari tenaga ahli, Pak Yayan dari Dinas Kehutanan, kami masukkan di tim teknis PLBBK dengan informasi tadi dua disampaikan Pak Nofri, hutan pendidikan dengan hutan kawasan itu yang ada. Bahkan sudah dikonsultasikan dengan yang penting jangan begitu ya Pak Mas Roya, jangan merubah tata ruang yang sudah ada di sana. Itu yang disampaikan, yang sudah dikonsultasikan. Waktu masih persiapan pemekaran bulan Mei Barat itu saya sering ke sana. Jadi saya tahu ada beberapa tebing, Mbak. Ya, insya Allah besok ajaklah teman-teman ke sana. Berbahagia, saya atas nama pemerintah daerah menyampaikan terima kasih pada konsultan, Dinas PU, seluruh dinas terkait, dan teristimewa para peserta hadir pada kesempatan daerah kita ke depan bisa menjadi lebih baik. Kita harus ingat bahwa tahun 2015 itu tahun terakhir pemerintahan Pak Bupati, dan itu tahun evaluasi terakhir terhadap pencapaiannya PJMD dan MDGs. Aksesibilitas infrastruktur itu menjadi bagian yang akan menentukan tingkat ketercapaian RPJMD dan infrastruktur sesuai dengan target RPJMD maupun MDGs. Dengan itu tentu anggaran dan program yang ada ini akan terus melengkapi dan mendorong tingkat pencapaian pada RPJ dan MDGs yang ada di Kabupaten Kota. Saya atas nama pemerintah daerah menyampaikan terima kasih dan apresiasi pada kita semua, dan dengan mengucapkan alhamdulillah kegiatan workshop sore hari dinyatakan selesai. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya anggota TPP dan dalam rembuk seluruh anggota TPP saya terpilih sebagai ketua dan ada juga sekretaris dengan bendahara. Tugas TPP adalah yang pertama kita melaksanakan pemetaan swadaya. Ini dari kegiatan pemetaan swadaya ini dari situ kita akan mendapatkan sebagai bahan untuk dimasukkan dalam RPLP, terus dengan RTPLP, dan
Situ juga kami telah melakukan kawasan prioritas dan dari rempuk warga, rempuk masyarakat, melibatkan semua masyarakat di Desa Dulamaya Barat, sehingga di situ tercipta satu kawasan yang akan diprioritaskan dalam program PPBKI. Dan yang telah kami lakukan adalah yang pertama dari tahapan sosialisasi masyarakat, refleksi kemiskinan, terus pemetaan swadaya, perekrutan relatif relawan, terus perekrutan tenaga ahli perencanaan dengan pemasaran, dengan kegiatan sosialisasi. Di tingkat dusun ini kami laksanakan di tingkat dusun melalui acara-acara seperti lomba dan berbagai macam acara lainnya yang menarik minat dari masyarakat untuk bisa menghadiri langsung sosialisasi yang kami sampaikan. Dengan acara-acara seperti ini, minat masyarakat untuk hadir dalam kegiatan itu sangat besar. Sehingga ini peluang kami untuk menyampaikan sosialisasi untuk memperkenalkan program kedepannya yang akan dilaksanakan. Kawasan prioritas itu di situ sudah disepakati oleh masyarakat dan sesuai kebutuhan masyarakat di Desa Dulamaya Barat ini. Dalam prioritas itu masyarakat diminta untuk diprioritaskan paling utama itu adalah pembukaan jalan dengan pembangunan air bersih. Itu juga sebagai kebutuhan masyarakat Desa Dulamaya Barat, dan yang lain-lainnya itu seperti sarana pendukung lainnya seperti tanggul penahan tanah itu. Kalau tidak dibuatkan itu ya percuma kita mengusulkan jalan terus dibuat, kalau tidak dibuatkan itu ya akan rusak gitu. Sehingga dengan terus yang lainnya ada pengusulan plat deker, itu yang jadi prioritas. Dan yang lain-lain, sarana yang lainnya ini seperti peternakan dan pertanian ini ya itu juga jadi prioritas kami yang sesuai kesepakatan masyarakat. Tapi itu kalau di ranking di bawah, yang utama itu ya pembuatan jalan dengan sarana. Di situ juga dalam rembuk warga itu, setelah kami melakukan rembuk masyarakat untuk menentukan kawasan prioritas, di situ juga kami telah melakukan musyawarah untuk jadikan aturan bersama oleh masyarakat. Sehingga di situ juga kami telah berbagai macam hal yang telah kami sampaikan ke masyarakat untuk disepakati untuk jadi aturan bersama, dengan kedepannya masyarakat tidak lagi sembarangan untuk melanggar aturan yang telah sama-sama dibuat oleh masyarakat.